Salam saudara, sapaan gembala Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD Jabatara pada bulan ini mengambil satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang kemerdekaan yang sejati. Dan hari ini Alkitab diambil dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Bapak, Ibu, dan saudara semua, para pemirsa semua, silakan nanti akan membuka Alkitab saudara. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Biarlah perkataanmu akan menjadi satu perkataan yang memberkati kami semua. Pakailah hamba-Mu supaya berita firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, apalagi kemerdekaan yang sejati, ini membutuhkan perjuangan. Ini membutuhkan pengorbanan dan bahkan tekad yang rela berkorban, hidup ataupun mati. Tidak ada kemerdekaan yang didapatkan dengan mudah, gampang, tetapi harus melewati bermacam-macam penderitaan, persoalan, dan itu sebagai proses dari kemerdekaan yang sejati. Perjuangan yang panjang yang terus-menerus diperjuangkan tanpa rasa jenuh, tanpa rasa lelah dan putus asa, tetapi terus memotivasi diri untuk yakin dan percaya dan terus membakar semangat hingga perjuangan itu menjadi nyata, sehingga bisa berkata, merdeka, merdeka, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Hal yang sama juga saudara yang harus kita perjuangkan dalam iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab sikap kemerdekaan dalam roh itu perlu diperjuangkan. Dan perjuangan dalam roh itu tidak gampang, karena membutuhkan ketaatan, membutuhkan kesetiaan. Bahkan saya katakan ketaatan total. Kemerdekaan untuk melawan kedagingan dan hawa nafsu itu tidak mudah. Arus dan pencobaan dunia terus ingin mempengaruhi, menyeret kita untuk hidup dalam perhambaan dosa dan melupakan kemerdekaan roh sebagai kemerdekaan yang sejati. Pertanyaan yang perlu kita renungkan saudara, sudahkah kita betul-betul hidup dalam kemerdekaan sebagai orang yang percaya? Atau kita masih terjajah oleh kuasa dosa? Hari ini saudara, ketika kita membaca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15, di mana Paulus mendorong jemaat Galatia untuk betul-betul merdeka dalam kemerdekaan roh dan mampu melepaskan perhambaan dosa. Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga perhambaan dosa sudah dilepaskan, dan sekarang kita menerima anugerah pengampunan, yaitu menjadi orang-orang yang merdeka. Paulus mengatakan dalam firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 1, kemerdekaan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan jangan lagi membawa kita kepada keinginan untuk diperhamba dosa lagi. Galatia 3 ayat 3 berkata, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam kedagingan? Hidup kita sudah dimerdekakan saudara. Oleh karena itu, jangan sampai lagi kita kepingin kembali untuk hidup dijajah oleh dosa. Yang pertama saudara, ketika kita ingin memiliki kemerdekaan yang sejati, adalah kemerdekaan yang tidak menuruti keinginan daging. Keinginan daging yang ada pada manusia adalah kelemahan manusia jika tidak dikendalikan oleh roh
itu akan muncul dan menjadi perbuatan daging. Bahkan Paulus dalam ayat yang sebelumnya menceritakan tentang kisah Hagar dan Sarah. Yang satu melahirkan anak karena keinginan daging, dan yang satu melahirkan anak karena janji Tuhan. Yang Hagar disebut sebagai hamba atau orang yang belum merdeka, sedangkan Sarah disebut sebagai perempuan merdeka. Hagar disebut sebagai Yerusalem sekarang, sedangkan Sarah disebut sebagai Yerusalem yang akan datang. Namun watak dari seorang yang sudah dimerdekakan dalam roh sangat berbeda, saudara, dengan orang yang belum dimerdekakan dalam roh. Kalau saudara melihat dalam Galatia 4 ayat 28 sampai 31, persoalan yang tidak pernah berhenti berkecamuk dalam diri kita adalah karena kemungkinan kemerdekaan roh belum terjadi di dalam diri kita, di mana kita masih ditawan oleh keinginan daging. Disitulah sukacita tidak akan pernah terjadi ketika keinginan daging masih menguasai kita. Mengapa terkadang kita galau, kita sedih, kita kecewa, bahkan hati kita penuh dengan hal-hal yang negatif dan hidup dengan penuh emosi? Mungkin karena kita belum merdeka secara rohani. Kalau hidup kita masih belum dimerdekakan secara roh, jangan berharap kita hidup berdampak baik. Lalu yang kedua, saudara, kemerdekaan Kristen yang sejati bukanlah kemerdekaan untuk merugikan orang lain. Di dalam kitab kita hari ini belajar sangat menarik sekali. Galatia 5 berbicara sangat menarik sekali. Bahkan kalau kita membandingkan dalam kitab Filipi 1 ayat 12, dikatakan janganlah tiap-tiap orang hanya mencari kepentingannya sendiri, diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita harus membuat hidup kita saling melayani dengan kasih. Kemerdekaan Kristen bukan hidup bebas berbuat apapun dengan sesuka hati kita, tetapi kemerdekaan Kristen yang sejati ada kemerdekaan yang hidup dipimpin atau hidup dalam kendali kontrol roh Allah. Kemerdekaan Kristen yang sejati hidup dengan kasih sayang, bukan hidup saling menggigit, menelan, bahkan membinasakan. Kalau saudara melihat pasal 6 ayat 10, apa yang dikatakan di sana begitu indah, perkataan yang sangat indah, bahwa kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama, kepada orang lain. Bahkan Paulus menekankan kepada orang yang terdekat, orang yang seiman. Karena apabila yang terdekat bisa kita kasih dengan baik, pasti yang jauh pun kita dapat kasihi juga dengan baik. Kemerdekaan yang sejati mestinya harus membuat kita menabur yang baik, bukan menabur yang jahat. Paulus menekankan hidup kemerdekaan yang berdampak. Kemerdekaan Kristen yang sejati adalah Kristen, hidup Kristus, di mana Kristus hidup di dalam diri kita. Jadi sangatlah rugi ketika kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan Yesus dalam hidup kita tidak kita pergunakan dengan baik. Malah hidup kita membuat rugi orang lain. Artinya selalu membuat kecewa dan orang lain menderita karena sikap dan perkataan kita. Sudahkah kita merdeka? Ini pertanyaan. Kalau kita sudah merdeka, berarti sikap hidup kita siap memerdekakan orang lain. Kita takut menyakiti orang lain, kita takut membuat luka orang lain, kita takut mengecewakan orang lain. Oleh karena itu kita harus belajar bahwa hidup orang merdeka yang sejati berdampak baik kepada sesama. Yang ketiga, saudara, kemerdekaan Kristen yang sejati adalah meraih hidup yang penuh dengan sukacita. Setiap kita pasti rindu mengalami namanya sejahtera, sukacita, dan bahagia. Rahasianya adalah kita hidup dalam roh Allah. Kuasa kedamaian hanya datang dari Allah. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, kita harus siap dipimpin oleh Allah. Kalau kita melihat pasal 6, Galatia pasal 6 ayat 16,
Semua yang hidup dalam patokan Allah, dalam roh Allah, ada sukacita dan damai sejahtera dalam dirinya. Jadilah orang Kristen yang serius. Saya begitu yakin ketika kita hidup dengan serius, damai dan sukacita Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Sehingga keributan, pertengkaran, kemarahan, kebencian, semua kita dapat kendalikan. Dan semua itu sirna dari diri kita. Siapa yang hari Minggu ini, selama seminggu ini, mungkin masih jengkel? Ya, kalau memang masih ada, mari kuasa kemerdekaan roh Tuhan itu ada dalam diri kita, supaya kita setiap hari tidak ada rasa jengkel lagi, tetapi membuat orang lain bersukacita. Mungkin kita jengkel karena kita menuntut orang lain untuk hidup seperti kita. Mungkin kita jengkel, kita menghakimi mereka karena mereka tidak hidup sesuai dengan standar kita. Mungkin kita membuat orang jengkel karena sikap hidup kita yang tidak baik. Kita tidak ramah, kita tidak sopan, kita selalu membicarakan yang buruk kepadanya. Disinilah saudara, orang yang merdeka di dalam roh harus ingat, dia dipimpin oleh roh untuk berdampak baik kepada siapapun. Di mana Allah dimuliakan, pasti hidup ada sukacita. Kalau Allah tidak dimuliakan, jangan harap hidup kita sukacita. Jangan harap sukacita memenuhi kita. Sekali merdeka, tetaplah merdeka. Kita orang yang sudah dimerdekakan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar renungan ini memberkati kami semua. Dan berkatilah setiap yang mendengar. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa daripada Tuhan memberkati kami, untuk kami menjadi orang-orang yang merdeka secara sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.